upacara. Komando, saya beralih. Masing-masing komandan pasukan berada di samping kanan pasukan. Jangan! Istirahat! Di tempat! Gerak! Pembacaan sejarah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Sejarah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Menurut buku Dari Branwir Batavia ke Dinas Kebakaran DKI Jakarta, urusan pemadam kebakaran di Kota Jakarta mulai diorganisir pada tahun 1873 oleh pemerintah Hindia Belanda. Urusan pemadam kebakaran ini secara hukum dibentuk oleh Resident of Batavia melalui ketentuan yang disebut sebagai Reglement of the Brandweer in the Afdeling Voorsteden van Batavia. Suatu kejadian penting yang patut dicatat adalah terjadinya kebakaran besar di Kampung Keramat, Kuitang. Kebakaran tersebut tak dapat teratasi oleh pemerintah kota pada saat itu. Hal penting yang perlu dicatat dari ketentuan ini adalah pembagian urusan pemadam kebakaran, yakni menjadi pemadam kebakaran sipil dan pemadam kebakaran militer. Suatu kejadian yang patut selalu diingat adalah peristiwa diberikannya suatu tanda penghargaan kepada Branwir Batavia oleh mereka yang mengatasnamakan kelompok orang Betawi. Tanda penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk prasasti pada tanggal 1 Maret 1929. Tanda penghargaan tersebut diberikan masyarakat Betawi pada waktu itu adalah sebagai wujud rasa terima kasih mereka atas dharma bakti para petugas pemadam kebakaran. Tanda prasasti tersebut sampai sekarang masih tersimpan baik di kantor Dinas Pemadam Kebakaran. Dari bunyi prestasi, terutama pada pencantuman angka 1919 sampai dengan 1929 dan menunjuk pada paragraf kedua pada baris pertama dan kedua dianggap sebagai bukti autentik, maka kemudian pada tanggal 1 Maret 1919 ditetapkan sebagai tahun berdirinya Organisasi Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Bukti di atas diperkuat lagi dari data dalam buku Dari Branwir Batavia ke Dinas Kebakaran DKI Jakarta yang menyatakan bahwa berkaitan dengan peristiwa kebakaran besar yang tak dapat teratasi pada tahun 1913, maka pada tahun 1919 Wali Kota Batavia waktu itu mulai mereorganisir kegiatan pemadam kebakaran yang ditandai dengan didirikannya kantor Branwir Batavia di daerah Gambir. Perubahan berikutnya terjadi pada tanggal 31 Juli 1922 melalui ketentuan yang disebut Batavia's Branwir Reglement, dan kemudian diikuti oleh perubahan berikutnya, yakni setelah masa pemerintahan Jepang. Perubahan itu tercatat pada tanggal 20 April 1943 melalui ketentuan yang dikenal dengan Osamu Seire nomor 2 tentang Subutai atau pemadam kebakaran. Sebelum 1957 sampai dengan 1969, masa ini adalah masa organisasi pemadam kebakaran masih menggunakan nomenklatur Barisan Pemadam Kebakaran yang disingkat BPK. Pada tahun 1969, melalui surat keputusan Gubernur KDH DKI Jakarta nomor IB-3-3-15-1969, nomenklatur Barisan Pemadam Kebakaran dirubah menjadi
Dinas Pemadam Kebakaran. Tahun 2009 sampai dengan 2014, Dinas Pemadam Kebakaran dirubah menjadi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, kemudian melalui Perda Nomor 12 Tahun 2014 sampai sekarang, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dirubah kembali menjadi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itulah Indonesia Raya. Undangan disilahkan duduk kembali. Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-97 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Selasa 1 Maret 2016. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Pataka Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Pataka Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
pada Pataka Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Hormat! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Tugas yang telah mendahului kita, apalagi yang karena tugasnya kita mencipta, kita juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk yang masih bertugas juga. Mencipta dimulai. Selesai. Undangan disilakan duduk kembali. Kepada penerima penghargaan dipersilakan menuju tempat yang tersedia. Penyerahan penghargaan oleh Inspektur Upacara. Penghargaan diberikan kepada Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung pertama Harto Manggamas, 2 Mall Kelapa Gading, Hotel Dharma Wangsa. Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan Kelurahan Kebon Bawang RT 001 RW 001 Tanjung Priuk Jakarta Utara dan Kelurahan Kebon Melati RT 001 RW 016 Tanah Abang Jakarta Pusat. Tiga, penyelamatan. 4, pemberdayaan masyarakat. 5, penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun. Di samping tugas pokok tersebut, petugas pemadam kebakaran wajib siaga 24 jam yang tidak mengenal hari libur dan siap memadamkan kebakaran dengan moto pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhannya. Kita melihat sosok petugas pemadam kebakaran bekerja dengan siap siaga, hadir dalam penyelamatan jiwa, melakukan tugas dengan ikhlas tanpa pamrih, tanpa mengharap pujian dan sanjungan, memberi pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan, memadamkan api besar dan penyelamatan tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya petugas pemadam kebakaranlah yang mempunyai profesi dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Untuk itu dituntut seorang petugas pemadam kebakaran melakukan pendidikan dan pelatihan untuk memiliki profesionalitas. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak saudara-saudara bahwa kebakaran adalah hal yang ditakuti yang dapat menghanguskan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan, sandang, dan papan. Sumber daya di sekitar masyarakat selalu ada ancaman dari kebakaran yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kerusakan lingkungan. Untuk itu perlu mereposisi sudut pandang kita dalam penanggulangan kebakaran yang kita hadapi, serta arah kebijakan ke depan. Saudara-saudara yang saya hormati, sebagaimana kita pahami bersama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk di dalamnya
perlindungan dari ancaman serta dampak dari bencana dan kebakaran. Secara geografis, Indonesia pada Ring of Fire atau cincin api berada pada pertemuan 3 lempeng dunia yang menjadi faktor pemicu rawan terjadinya bencana. Di samping itu, sumber kerawanan lain berupa heterogenitas bangsa Indonesia yang sewaktu-waktu dapat memicu konflik yang berdampak luas bagi keamanan dan ketentraman rakyat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai laboratorium bencana. Berbagai bencana dapat dijumpai meliputi bencana alam, non-alam maupun sosial. Bencana alam yang sering terjadi antara lain gunung meletus, tsunami, angin puting beliung, dan banjir bandang. Karakter dasar dari bencana alam ini adalah tidak dapat dilawan dan di-stop, namun dapat dihindari dengan melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Sedang kebakaran dapat di-stop, dicegah atau dihentikan karena penyebab kebakaran 99% akibat ulah manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan sebagian kecil penyebab kebakaran akibat bencana alam yang disusul timbulnya kebakaran. Kejadian kebakaran, khususnya kebakaran lahan gambut yang tidak dilakukan pemadaman dini, dapat mengakibatkan bencana pencemaran asap sampai ke negara tetangga yang mengganggu mutu udara yang berakibat terganggunya jarak pandang dan transportasi, kesehatan masyarakat pada pernafasan, sehingga aktivitas kehidupan masyarakat yang berdampak terhadap kemunduran ekonomi dan kerusakan lingkungan yang luar biasa, sehingga dibutuhkan cost recovery yang sangat besar. Sebagaimana yang dialami Indonesia tahun 2015, hampir seluruh provinsi dikepung pencemaran asap, mengakibatkan lebih dari sebulan kita dirundung darurat kabut asap akibat kebakaran lahan gambut yang sebagian besar terjadi di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Bahkan sebagian di Sumatera Utara, Pulau Jawa, Sulawesi Tenggara, dan Papua yang menghanguskan ratusan ribu hektar, mengakibatkan buruknya mutu udara yang berdampak terhadap terganggunya transportasi, pernafasan masyarakat, pendidikan, dan terganggunya perekonomian, dengan kerugian diperkirakan kurang lebih sebesar 50 triliun rupiah. Saudara-saudara yang saya hormati, kebijakan kebakaran dan bencana dalam urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kebakaran merupakan sub-urusan bagian dari urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sub-urusan kebakaran menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Namun di dalam matrik pembagian kewenangan, penanggung jawab utama dan pemerintah daerah dan kota. Oleh karena itu, sub-urusan kebakaran menjadi strategis dan prioritas dalam perencanaan dan anggaran pemerintah daerah sebagai perwujudan menjamin kehadiran pemerintah daerah di dalam melayani kegiatan rakyat akibat bencana dan kebakaran. Hal ini sebagai perwujudan yang sejalan dengan nawacita atau agenda Presiden Republik Indonesia 2014-2019 pada poin pertama menyatakan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Sub-urusan bencana dan kebakaran dalam pasal 12 huruf E dan lampirannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mempertegas kewenangan dan tanggung jawab dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 8, dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran. Oleh karena itulah dituntut daerah membentuk lembaga yang membidangi sub-urusan bencana dan kebakaran. Saudara-saudara yang saya hormati, pada akhirnya saya mengucapkan dirgahayu hari ulang tahun pemadam kebakaran ke-97. Terus tingkatkan kapasitas dan kapabilitas personel dan kelembagaan damkar untuk menyongsong tugas yang semakin kompleks di masa yang akan datang. Saya berharap kepada seluruh satuan tugas pemadam kebakaran, satuan sukarela pemadam kebakaran, barisan sukarela pemadam kebakaran agar selalu siap siaga, jangan lengah, harus sigap, cepat, cekat, dan cerdas dalam menghadapi kebakaran. Namun demikian harus diingat bahwa lebih baik mencegah, jangan sampai terjadi kebakaran daripada harus memadamkan kebakaran.
stop kebakaran, dan stop pencemaran asap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya atas segala upaya yang kita lakukan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo ditandatangani. Saya pada kesempatan ini juga mau menyampaikan terima kasih atas nama pribadi dan Pemprov DKI kepada seluruh jajaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang telah menunjukkan dedikasi yang baik. Saya banyak mendengar laporan-laporan dari masyarakat ketika melakukan penyelamatan kebakaran, hampir boleh dikatakan tidak terdengar lagi minta pungli. Ini satu prestasi yang luar biasa. Dan saya juga berharap tunjangan kinerja daerah nanti akan dibuat secara khusus, dipisahkan per SKPD dan asuransi semua, tentu kita tidak mengharapkan bencana. Dan saya juga sudah instruksikan ke seluruh jajaran untuk pegawai perjanjian kontrak ataupun PHL tidak boleh ada keterlambatan gaji. Kalau nanti sampai keterlambatan gaji, terpaksa TKD atasannya kami potong semua. Hal ini supaya mereka juga sadar, jangan pikir nih gaji orang dia masa bodoh. Nah, selama ini kejadian kita selalu seperti itu. Dan saya juga harap tidak lagi titipan-titipan membeli alat-alat yang tidak kita perlukan di lapangan. Jadi semua barang yang harus kita pakai itu yang kita beli. Yang tidak diperlukan tidak boleh lagi titip-menitip. Tidak ada pokir-pokir, pokok-pokok pikiran di DPRD yang diselewengkan di dalam dinas kebakaran. Karena saya tahu, saya periksa data, banyak sekali pokir-pokir yang muncul di dinas penanggulangan kebakaran dan keselamatan ini. Jadi cerita lama harus kita hentikan. Saya harap Bapak Ibu yang di dinas penanggulangan ini bisa bekerja dengan jujur, profesional, dan berdedikasi sesuai dengan sumpah jabatan kita. Dan sekali lagi saya juga harap segera nanti kita bergabung dengan nomor 112. Untuk seluruh Indonesia kita akan menggunakan 112. Karena di dalam handphone kita, kalau tidak ada kartu pun begitu dinyala, hanya ada 112 yang bisa kita telepon. Jadi kami tidak ingin kejadian pulsanya habis, nggak bisa telepon, ada kejadian. Jadi 112 sudah dirancang untuk seluruh perangkat telepon kita. Pasti mampu telepon darurat 112. Dan sekali lagi, selamat ulang tahun 97. Ini harusnya luar biasa bijak pengalamannya kita. Dan tentu saja kami juga akan terus membersihkan kawasan kumuh. Dan saya harap dinas ini juga memperhatikan gedung-gedung, termasuk gedung Pemda yang tidak memenuhi persyaratan, harus kasih peringatan dan dikasih sanksi. Kami tidak ingin ada kecelakaan atau ada apapun. Mengenai penyelamatan, saya berharap nanti 112 yang tentu dimontori oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan, kita tidak kalah dengan 911-nya Amerika. Dan kita sanggup untuk itu. Peralatan, SDM sanggup. Pasti kita sanggup. Ya, terima kasih semua ini. Undangan dimohon berdiri. Mars Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Bisa berbeda dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, segala puja dan puji hanyalah milik-Mu. Sembah dan sujud kami hanyalah kami persembahkan untuk-Mu semata. Allahumma ya Allah, dengan kebesaran dan keagungan-Mu di pagi ini, Engkau telah terbitkan kembali matahari dengan sinar yang sempurna, agar kami dapat mensyukuri segala karunia dan nikmat-Mu yang tak kunjung putus, yang dengannya kami dapat menghitung hari, yang kemudian berubah menjadi bilangan tahun. Di setiap penghujung hitungan usia kami pun bertambah, dan kami pun tidak pernah tahu sampai kapankah gerangan waktu dan kesempatan tersebut masih tersisa. Ya Allah, kini tepat tanggal 1 Maret tahun 2016, Engkau telah hantarkan kami dengan selamat kepada hari ulang tahun pemadam kebakaran yang ke-97, yang mana untuk itulah pada pagi hari ini kami segenap keluarga besar pemadam kebakaran berkumpul di tempat upacara ini, seraya memanjatkan doa serta mempersembahkan puji dan rasa syukur kami yang sedalam-dalamnya kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat, kasih sayang dan karunia-Mu. Ya Rabbana, ya Tuhanku, 97 tahun sudah kami berkiprah memanfaatkan kauniyah fitriyah-Mu untuk siaga setiap saat, menciptakan rasa aman kepada masyarakat di bawah naungan Satria Biru dengan moto yang senantiasa menggema dalam sanubari kami: pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. Allahumma ya Latifu ya Khabir, jadikanlah momentum hari ulang tahun pemadam kebakaran ke-97 ini sebagai momentum untuk membangun semangat kebersamaan di antara kami, sebagai momentum untuk membina jiwa korsa, sehingga dengan kebersamaan tersebut kami memiliki kemampuan untuk terus berusaha dalam meningkatkan kinerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, untuk hadir memberikan pelayanan pencegahan, pemadaman kebakaran, serta penyelamatan jiwa dan harta benda. Allahumma ya Azizu ya Ghaffar, duhai Zat yang maha mulia dan maha pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa ayah dan bunda kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada Pataka Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Pada Pataka Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Hormat! Rak! Tegak!
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta meninggalkan lapangan upacara. Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan peserta upacara kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju tenda kehormatan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan barisan. Tanpa penghormatan umum, masing-masing komandan pasukan dapat menyesuaikan dengan rencananya. Berjalan! Dirgahayu ke-97 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta pantang pulang sebelum padam.